Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Dini dan teman-teman atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Poin utama yang kita bahas yaitu ada 3 poin. Yang pertama, komunikasi dalam pemberian obat, dan yang kedua, tahapan komunikasi saat pemberian obat, dan yang ketiga, teknik berkomunikasi dalam pemberian obat. Baik, untuk poin pertama saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam pemberian obat. Komunikasi yang efektif dalam pemberian obat sangat penting untuk memastikan keselamatan pasien atau mengurangi resiko kesalahan medis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk antara tenaga kesehatan dan pasien dapat menyebabkan kesalahan dalam pemberian obat atau berakibatkan fatal. Sebagai contoh, kesalahan komunikasi yang dapat terjadi ketika pasien tidak memahami dosis yang tepat, waktu pemberian obat, dan efek samping yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memastikan bahwa informasi pemberian obat yang diberikan harus jelas dan menggunakan bahasa yang mudah agar pasien memahaminya. Dengan komunikasi yang efektif, kita tidak hanya mencegah kesalahan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Tahapan komunikasi saat pemberian obat. Yang pertama, tahapan persiapan atau prainteraksi. Tahap prainteraksi dokter sebagai komunikator yang melaksanakan komunikasi terapeutik mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan klien atau pasien. Sebelum bertemu pasien, dokter haruslah mengetahui beberapa informasi mengenai pasien, baik berupa nama, umur, jenis kelamin, keluhan penyakit, dan sebagainya. Kedua, tahap perkenalan atau orientasi. Tahap perkenalan dilaksanakan setiap kali pertemuan dengan pasien dilakukan. Tujuan dalam tahapan ini adalah memvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah dibuat sesuai dengan keadaan pasien saat ini, serta mengevaluasi hasil tindakan yang telah lalu. Beberapa tips konseling. Yang pertama, tunjukkan perhatian kepada pasien baik secara verbal maupun non-verbal. Klarifikasi nama pasien dan nama dokter pemberi resep. Ketiga, mengapa pasien harus menerima pengobatan serta respon yang diharapkan. Yang keempat, tunjukkan pada pasien bagaimana bentuk obat dan demonstrasi cara penggunaannya. Selanjutnya, jelaskan cara penggunaannya, kapan obat harus diminum dan berapa lama, apa yang harus dilakukan jika dosis terlewat, perhatian yang harus diikuti, serta berbagai jenis makanan dan minuman atau obat jenis OTC yang harus. Yang ketiga, ada tahap kerja. Tahap kerja merupakan inti dari proses komunikasi dengan pasien, di mana tahap ini merupakan tahap terpanjang dan terpenting, karena kita sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk bisa membantu dan mendukung pasien untuk menyampaikan perasaan dan pikirannya, dan kemudian menganalisis respon atau pesan komunikasi verbal dan non-verbal yang disampaikan oleh pasien, seperti halnya tentang apakah ada pertanyaan terkait obat tersebut, apakah pasien mengerti, di mana kita menjelaskan apakah pasien sudah paham betul bagaimana cara penggunaan obatnya, efek sampingnya, dan sebagainya. Pada tahap ini, para nakes harus aktif dalam memberikan sebuah informasi kepada pasien dan juga aktif mendengarkan. Seperti contoh, kita harus mengklarifikasi nama pasien. Apakah nama pasien ini sudah benar? Apakah ada kesalahan penulisan pada nama pasien? Lalu, berikan juga siapa sih dokter yang memberikan resep ini, siapa sih bidan yang memberikan resep ini kepada si ibu. Beritahu nama mereka. Lalu kemudian beritahu juga kenapa mereka perlu melakukan pengobatan ini, kenapa mereka perlu mengonsumsi obat ini, dan juga
kalau bisa, dan jika ini sangat perlu ya teman-teman, yaitu kita harus mendemonstrasikan. Seperti contoh, kita buka kemasannya dan kita tunjukkan kepada ibu. Ibu, ini obatnya seperti ini ya, nanti diminumnya setelah makan, diminum dengan air, ataupun pisang dan sebagainya boleh ya ibu, asalkan jangan diminum dengan kopi atau teh seperti itu. Lalu jelaskan cara penggunaannya, cara efek sampingnya, cara kerjanya. Apakah obat ini memiliki efek samping seperti mengantuk, lalu mual ataupun muntah. Lalu jelaskan sih kapan kita harus meminum obat ini. Apakah 3 kali sehari atau 1 kali sehari? Dan juga apakah obat ini dapat ditebus ulang atau tidak? Seperti itu. Itu merupakan beberapa contoh di mana tahapan kita memberikan informasi kepada pasien. Yang keempat, ada tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan akhir dari pertemuan seorang tenaga kesehatan dengan pasien, seperti kita para bidan dengan pasien. Tahap terminasi ini dibagi menjadi 2, yaitu tahap terminasi sementara dan juga tahap terminasi akhir. Tahap terminasi sementara merupakan akhir dari setiap pertemuan seorang bidan dengan pasien. Namun, mereka masih akan tetap bertemu kembali pada waktu yang berbeda, sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati, seperti halnya pada contoh saat kontrol ulang sang ibu. Lalu, tahap terminasi akhir merupakan tahapan terakhir atau di mana ketika kita, seorang nakes atau bidan, telah menyelesaikan seluruh rangkaian perawatan dan pemberian obat kepada pasien. Teknik berkomunikasi dalam pemberian obat. Yang pertama ada persiapan sebelum komunikasi, yaitu kenali pasien, ketahui profil pasien seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, kondisi medis, dan bahasa yang digunakan. Yang kedua ada siapkan informasi, pastikan Anda memiliki informasi lengkap tentang obat yang akan diberikan, seperti dosis, cara penggunaan, efek samping, dan interaksi obat. Yang ketiga ada lingkungan nyaman, pilih tempat yang tenang agar pasien dapat mendengarkan dan memahami penjelasan tanpa gangguan. Teknik berkomunikasi dalam pemberian obat yang kedua itu ada komunikasi verbal. Gunakan bahasa sederhana, hindari istilah medis yang sulit dipahami. Sesuaikan bahasa dengan tingkat pendidikan dan pemahaman pasien. Contohnya, minum obat ini setelah makan lebih baik daripada obat ini diminum postprandial. Berikan penjelasan jelas, nama dan fungsinya. Obat ini untuk menurunkan tekanan darah ya Bu. Setelah itu cara pemakaian. Minumnya pagi 1 tablet setiap pagi ya Bu. Setelah sarapan. Lama penggunaan, gunakan obat ini selama 7 hari berturut-turut. Efek sampingnya, obat ini bisa menyebabkan sedikit kantuk. Jangan mengemudi setelah meminumnya ya Bu. Tegaskan hal penting, ulangi informasi penting seperti dosis dan jadwal pemakaian untuk memastikan pasien benar-benar memahaminya. Teknik komunikasi dalam pemberian obat yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Yang pertama ada kontak mata, tunjukkan perhatian dan empati. Yang kedua ada gestur positif. Yang ketiga ada ekspresi wajah ramah, wajah terlihat ramah dan bersahabat untuk menciptakan suasana nyaman. Yang keempat ada tunjukkan obat. Perlihatkan obat dan tunjukkan label atau petunjuk pada kemasan agar pasien memahaminya. Teknik berkomunikasi dalam pemberian obat yang keempat adalah melibatkan pasien. Tanya jawab. Ajukan pertanyaan untuk memastikan pasien memahami penjelasan. Misalnya, bisa tolong ulangi kapan ibu atau bapak harus meminum obatnya. Yang kedua, apakah ada hal yang kurang jelas, Bu, Pak? Jika obat berbentuk khusus seperti inhaler dan insulin, demonstrasikan cara penggunaannya, lalu minta pasien untuk mempraktikannya. Berikan pilihan jika ada alternatif waktu penggunaan obat. Tanyakan preferensi seperti contoh pagi atau malam. Yang kelima ada penggunaan media pendukung. Nah, penggunaan media pendukung ini yaitu berikan informasi yang tertulis dan mudah dipahami. Nah, itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama label yang jelas. Jadi, pastikan label pada obat mencantumkan informasi dosis, waktu, dan cara pemakaian. Yang kedua, ada video atau gambar. Jadi, jika memungkinkan, gunakan media visual untuk menjelaskan cara penggunaan obat yang kompleks.
Yang keenam ada empati dan dukungan. Jadi empati dan dukungan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, dengarkan kekhawatiran pasien, di mana kita harus menanyakan apakah pasien ini memiliki kekhawatiran atau kendala tertentu. Terus yang kedua ada jelaskan pentingnya kepatuhan minum obat untuk kesembuhan. Nah, yang ketiga di mana hindari menghakimi. Jadi kita tidak boleh menyalahkan pasien lupa atau salah dalam pemakaian obat, tetapi kita harus membantu mereka memahami pentingnya mengikuti instruksi. Yang ketujuh ada follow up. Jadi follow up ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dimana yang pertama pastikan pemahaman, yaitu dimana tanyakan apakah pasien sudah memahami semua instruksi. Yang kedua berikan kontrak. Jadi sampaikan kepada pasien bahwa mereka dapat menghubungi jika ada pertanyaan lebih lanjut.